Kalau cepat mungkin nggak ikut lomba yang kemarin gitu. Iya. Berarti Kang Dika udah lulus ya? Kalau sidang sudah. Kalau Kang Yandi? Kalau sidang insya Allah minggu depan Pak. Alhamdulillah. Berarti ini sudah pada lulus nih teman-teman. 4 tahun ya? 4 tahun. Tuh, tepat waktu lagi ya, luar biasa nih. Nah, oke. Ini walaupun saya interaksi waktu kuliah, karena saya waktu itu hanya 1 semester ya, di mata kuliah PKN kalau nggak salah ya. Tapi ini saya mau tanya nih, ini langsung loncat saja. Selama kuliah di UPI Tasik nih, mungkin nanti Kang Yandi dulu atau boleh Kang Dika dulu, nanti gantian saja. Satu organisasinya deh, kan kita nggak mau dong ya, bukan nggak boleh, tapi kalau saya sih nggak nyaranin, jangan jadi mahasiswa yang kupu-kupu, katanya ya kuliah pulang gitu. Kalau Kang Dika atau Kang Yandi ini satu organisasi apa saja yang pernah diikuti ya selama kuliah, dan yang kedua, menurut perspektif Kang Dika, Kang Yandi, sepenting apa berorganisasi di masa-masa kuliah itu? Siapa dulu? Boleh, Kang Yandi dulu. Iya, kalau untuk organisasi ya Pak, kebetulan saya tuh masuk banyak organisasi Pak. Luar biasa. Apa aja? Yang pertama mungkin karena saya dari beasiswa KIP ya. Iya. Jadi masuk ke Lintar Pak. Lintar organisasi kuliah. Di sana kemudian masuk juga ke Pramuka. Ya. Karena memang saya tuh basicnya dari Pramuka dulunya deh. Oh iya, senang Pramuka ya. Bagus. Nah, kemudian setelah dari sana mungkin dari sini kan 2 awalnya 3 Pak. Satu lagi itu Baki Pak. Belajar Al-Quran intensif. Karena saya rasa tuh masih kurang di sana. Sampai akhirnya masuk ke sana lah Pak. Iya. Nah, awalnya tuh dari 3 ini. Dari semester 1 sampai semester 3 atau 4 gitu Pak. 2 ini terus kayak gitu Pak. Nah, sampai akhirnya mungkin masuk ke jabatannya di sana gitu ya Pak. Dipercaya gitu mungkin alhamdulillahnya. Jadi strukturalnya gitu, jadi ketuanya gitu ya. Nah, kemudian diberi kesempatan lagi untuk mencalonkan di BEM. Ya kayak gitu. Tapi sebelum itu tuh memang masuk BEM dulu Pak. Jadi diajak dulu karena jadi anggota jadi anggota lah gitu 2019 ya. 2019 itu masalah. Nah, kemudian 2000 berapa? 2021 ya? 2021. Iya, 2021. Masuk dulu 2021 masuk ke BEM di sana. Kebetulan masih menjabat di 2 organisasi yang gitu, Pak. Nah, sampai akhirnya setahun kemudian diajaklah buat nyalon Pak di BEM gitu. Dan terpilih? Enggak Pak. Oke. Belum jalannya gitu Pak. Iya. Saya juga mau nggak mau sih Pak waktu itu karena dadakan juga Pak. Iya. Tapi kan itu sudah jadi pengalaman luar biasa. Betul. Nggak semua orang bisa jadi calon ketua BEM itu nggak bisa. Iya, alhamdulillahnya mungkin diberi kesempatan sih Pak. Karena saya rasa juga masih banyak orang yang lebih dari saya kok, saya yang diajak gitu. Tapi mungkin ya sudah jalan seperti itu ya Pak. Dan hasilnya ya diterima saja. Nah, setelah gagal dari organisasi itu, ternyata ada lagi yang ngajak Pak. Ngajak lagi dari yang salah satu lagi dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Pak. DPM. Iya, dari DPM, dari ketuanya tuh ngajak ke saya mungkin oprek dulu ya Pak kayak gitu. Iya. Ya udah masuk. Oprek teh apa? Oprek teh? Nggak ngerti ini penonton. Ya. Open recruitment. Gitu. Awas oprek mah sampai oprek bahasa Sunda ya. Karena ada ini Pak, ada mungkin kayak DPR mungkin ya Pak. Iya. PGSD. Nah, saya di ini karena katanya waktu itu memang minat mahasiswa itu kurang Pak untuk di organisasi. Iya. Bahkan di DPM, di BEM juga susah untuk nyari mahasiswa gitu Pak. Sampai akhirnya ya, tapi nggak mau awalnya Pak. Terus tiba-tiba yaudahlah masuk aja, dimasukin ke grup Pak awalnya tuh. Waduh kok saya dimasukin. Aduh ya udahlah masuk aja, kesian karena teman juga Pak. Iya. Jadi ya udah nerima sampai akhirnya mungkin diamani juga jadi wakil ketuanya Pak. Luar biasa. Wakil ketua DPM. Perwakilan mahasiswa. Itu kan kalau eksekutif mau pelaksana, ini mah yang mengawasi. Tunggu. Kalau Kang Yandi ini pas yang wawancara saya bukan ya? Yang pas BEM itu? Iya, betul Pak. Oh iya. Iya betul. Saya ya waktu yang jadi penilai pewawancaranya. Iya. Oke. Di BEM ya Pak. Di BEM. Oh iya, betul. Nah, tadi itu kan akhirnya kita sempat gagal ya, tapi itu bukan berarti sesuatu yang harus disesali ya, dan malah kita dapat pengalaman. Nah, tadi sepenting apa akhirnya organisasi atau berorganisasi di kampus buat kehidupan seorang mahasiswa, baik sedang menjalani sebagai mahasiswa atau nanti ke depannya? Kalau untuk menurut saya sendiri ya Pak, mungkin karena saya orangnya organisator ya Pak. Maksudnya orang-orang di organisasi lah yang senang gitu ya. Itu penting bagi saya gitu Pak. Kenapa? Karena yang pertama bisa nambah pengalaman, itu jelas gitu Pak. Karena nggak bisa didapat di perkuliahan. Contohnya kayak mengurusi sesuatu yang ketika ada kegiatan misalnya. Kita harus bisa ngurus kegiatan tuh kan Pak.
Nah, kalau orang-orang mungkin ya Pak, nggak kebanyakan sih Pak, mungkin segelintir orang yang memang tidak masuk ke organisasi, itu akan kesulitan ketika harus mengurus suatu kegiatan. Bingung mungkin ya Pak, bukan tidak bisa, tapi bingung tapi dulu mungkin kayak gitu. lain ya gitu Iya, ya. tapi kalau untuk orang-orang di organisasi ketika ada kegiatan yang harus diurusi, itu sudah tahu alurnya harus kayak gimana. Iya, betul. Pertama. Terus yang kedua, saya tuh dapat banyak relasi. Nah, betul. Kata orang mungkin ya banyak bohong lah kalau misalkan kita bisa dapat relasi banyak gitu. Tapi itu tergantung orangnya kalau kata saya Pak. Karena gini, kalau misalkan kitanya aktif, kitanya senang di organisasi, itu kita punya relasi banyak, itu bisa aja gitu Pak. Betul. Baik itu lintas prodi gitu ya, lintas mahasiswa antar prodi atau di luar. Iya, bahkan saya juga dapat relasi lintas kampus gitu Pak. Walaupun mungkin dari UPI kebanyakan ya Pak. Dari UPI kan mungkin kampusnya bukan cuma satu gitu. Iya, baik Bandung, Cirebon, Cibiru ya. Jadi ketika mau kemana itu punya teman gitu Pak. Gitu Pak. Di urang nyaba teh mau bingung ya aya nu ngajakan terus di abdi gitu. Betul Pak. Betul. Pusing cari jalan pun ini kemana ya jalannya, coba tanya ini. Itu yang satu yang mungkin penting buat kita betul, gitu. Betul. Nah, satu lagi yang kenapa saya tuh suka organisasi itu karena organisasi saya bisa ngomong Pak. Karena saya tuh orang itu pemalu Pak. Betul. Pemalu banget kayak gitu. Jadi untuk ngobrol pun susah gitu. Nah, tapi ketika masuk organisasi dibiasakan berbicara di depan umum kayak gitu. Betul. Jadi itu tuh teman-teman ya. Jadi berorganisasi itu bukan hanya semata-mata menyibukkan diri nggak jelas ya, tapi justru berorganisasi itu adalah momen kita dilatih berbagai keterampilan. Tadi kata Kang Yandi ini katanya beliau awalnya pemalu. Tapi setelah berorganisasi karena terbiasa diskusi, terbiasa ngasih sambutan, atau terbiasa melobi kampus gitu ya, melobi dosen dan lain sebagainya, akhirnya itu menjadi bekal yang luar biasa. Luar biasa Kang Yandi. Satu lagi. Nah, kalau tadi itu ini Pak, kalau misalkan kita masuk organisasi Pak, mungkin orang-orang berpikirannya tuh cuma berprestasi aja, ngikut lomba aja, kita baru bisa ke luar negeri atau ke mana gitu Pak. Tapi di organisasi juga bisa Pak. Kang Yandi sudah pernah keluar negeri? Belum sih Pak kalau untuk ini, tapi kalau untuk kayak masih di lingkup Indonesia gitu Pak. Alhamdulillah Pak untuk apa aja itu kegiatan yang dulu pernah sempat ngikut kegiatan di daerah gitu Pak. Daerah itu dari satu Jawa Barat gitu Pak. Jadi keluar kota tapi dibiayai Pak. Luar biasa. Jadi dibiayai. Kita nggak ngeluarin biaya sama sekali Pak, tapi dibiayai buat ikut kegiatan itu, bahkan sampai makan, transport, sampai bekalnya pun dikasih Pak, kayak gitu. Luar biasa, betul. Jadi kita juga banyak pengalaman. Betul Pak. Jadi bukan cuma dapat pengalaman aja, bukan relasi aja, tapi kesempatan juga gitu. Buat ya kemana gitu, kita mau kemana, kalaupun misalkan kita mau ke luar negeri nih, nggak cuma berprestasi kayak ikut lomba aja, tapi di organisasi juga bisa. Tapi coba cari gimana caranya. Iya. Wah, luar biasa ini Kang Yani, luar biasa nih. Kalau Kang Dika coba nih. Saya masih ingat kalau Kang Yani memang dulu pernah kali waktu itu jadi pewawancaranya. Penilainya uji kelayakan ya waktu itu ya. Kalau Kang Dika ini sekir Mas. Cerita Kang Yani. Nah, saya di kampus tuh ikutan itu Baki. Karena dulu pengen belajar Al-Qur'an gitu ya. Istilahnya organisasi yang juga ada bisa maksudnya secara personal saya butuhkan gitu. Iya, betul. Dan pas kuliah justru malah tidak terlalu banyak gitu Pak, karena satu mungkin tadi justru semester awal saya jadi masa-masa survive dan jangankan nyari yang lain gitu ya, mempertahankan kuliahnya saya juga masih bingung. Tapi itu jadi kesalahan besar mungkin juga yang saya alami, harusnya bisa nerima dan ngambil hikmah dan bersyukur dari awal gitu ya. Dan lebih banyak organisasi justru ketika SMP dan SMA gitu. Jadi itu momen masa-masa organisasi yang memang mungkin sibuk-sibuknya gitu. Tapi bukan berarti saya juga bagus di organisasi, tapi karena cuma ikut gitu ya. Tapi pernah ikut. Pernah satu momen saya ada kegiatan organisasi sampai jam 1 sampai 2 malam dan besoknya ikut lomba gitu. Jadi kayak ngantuk-ngantuknya ada gitu pas dulu gitu ya pas organisasi, dan saya mulai coba aktif kembali ataupun walaupun nggak seaktif Kang Yandi ataupun yang lainnya dengan ikut beberapa kegiatan, mulai dari mungkin jadi ikut di proyek angkatan, sama juga ada kegiatan tutorial PAI sama ada di divisi yang mungkin sesuai dengan bidang saya dalam beberapa kegiatan seperti PGSDPR dan lainnya. Jadi nggak itu Kang Yandi karena ada something juga yang luar biasa juga. Tuh pasti. Nah itu mungkin jadi momen-momen yang saya coba balik lagi gitu ya. Tapi nggak itu karena tapi memang satu sisi juga ada satu pesan dulu yang saya masih ingat, bahwa
bukan mungkin banyaknya organisasi, tapi ketika mungkin kita di satu pun, tapi ketika kita bisa dapat makna dan bisa benar-benar menjiwai hal tersebut, itu akan jauh lebih memberikan makna pada kita. Luar biasa. Dan untuk mungkin seberapa penting menurut saya, kalaupun mungkin saya nggak sebanyak Kang Yandi, dan penting-pentingnya tadi juga udah disampaikan tapi menurut saya juga penting mungkin dari sisi personal gitu ya. Dan saya banyak melihat mungkin orang-orang yang berorganisasi jauh lebih tahan banting gitu kan, dan juga bisa problem solvingnya dan di dunia kerja memang banyak HRD ataupun yang lainnya yang mungkin justru melihat mereka yang di organisasi karena mereka sudah bisa bekerja sama dengan baik di fase-fase sebelumnya dibandingkan orang yang mungkin lebih individualis dan lain sebagainya. Karena bagaimanapun di dunia kerja mungkin mereka harus bekerja secara tim. Iya. Luar biasa. Kang Yandi tadi banyak relasi ya, terus tadi bisa mencoba hal-hal baru, tempat-tempat baru. Kalau Kang Dika bahwa dengan berorganisasi kita belajar bekerja sama. Karena di dunia kerja mah nggak bisa sekarang. Ya kan kolaborasi itu penting dan harus, nggak bisa kita jadi orang yang pengen-pengenan sendiri gitu, nggak bisa gitu. Dan teman-teman jadi kalau yang masih sekarang sedang kuliah, awal-awal lah khususnya ya, semester 1, 2, 3, 4, bagusnya sih berorganisasi. Nggak harus di kampus, ya bebas organisasinya yang mana yang teman senangi, mau itu bentuknya organisasi yang resmi di kampus atau misalkan mau ke yang kayak bukan paguyuban kayak misalkan ke Karang Taruna gitu ya, atau grup musik apapun lah itu ya, yang penting teman-teman banyak belajar lah di organisasi itu tentang banyak hal ya. Nah, saya juga mau nanya lagi nih, saya itu sengaja mengundang Kang Dika sama Kang Yani ini karena beliau berdua ini nih mahasiswa yang prestasinya keren ya, sudah mengharumkan nama prodi PGSD dan juga mengharumkan nama UPI Tasikmalaya ya. Saya mau tanya satu-satu dulu lah ya, nanti saling melengkapi aja ya. Nah, coba Kang Dika dulu lah. Kalau Kang Dika nih selama di UPI Tasik selama kuliah ya, sudah mengikuti berbagai lomba apa saja dan prestasi-prestasinya apa? Kalau yang saya tahu Kang Dika ini dulu pernah ikut lomba micro teaching ya, lomba simulasi mengajar se-Indonesia ya, nasional, dan beliau juara 1 ya. Katanya yang tadi bilangnya nggak betah di PGSD gitu ya, tapi ternyata luar biasa. Nah itu boleh dong diceritakan apa saja, atau mungkin di antara lomba-lomba yang banyak Kang Dika itu mana yang paling berkesan? Baik. Jadi mungkin alhamdulillah juga maksudnya rezeki dari Allah. Ya. Saya tuh ada interest gitu ya untuk ikut lomba-lomba karena dengan lomba mungkin saya jadi tahu lebih dari hal biasanya karena saya harus berlatih juga buat menang gitu dan bisa dapat relasi ataupun banyak hal yang mungkin bisa saya tahu dari lomba, dan itu memang dibiasakan dulu dari SD. Saya TK dulu pertama kali masih ingat nangis itu disuruh lomba, dan mungkin itu jadi titik awal betul. Kesininya bisa lumayan mungkin terbiasa dan dapat mentalnya gitu, jadi nggak takut ketemu siapa-siapa gitu. Dan untuk lomba-lomba ketika kuliah sebenarnya saya dulu ikut lomba-lomba tentang matematika pas di awal-awal karena memang sukanya itu gitu ya, tapi karena olimpiade matematika tentu lawannya yang pendidikan matematika atau matematika murni gitu. Jadi kadang terakhir gitu ya, kadang ada soal yang benar juga alhamdulillah gitu ya, dan akhirnya coba ikut lomba apa aja yang mungkin sesuai gitu ya. Dan itu udah coba saya lakukan dari awal-awal semester ataupun semester 2 gitu, dan mungkin dosen baru tahu-tahunya tuh pas lomba simulasi mengajar aja. Jadi pas itu memang saya keep sendiri gitu, ikut sendiri, kalau menang sendiri gitu. Jadi lombanya alhamdulillahnya juga gitu Pak, Covid itu jadi berkah gitu karena online gitu. Jadi kalau offline saya bingung Kak, ikut lomba di Riau misalkan gimana berangkatnya gitu. Jadi putar balik dari Covid itu jadi semua online, jadi saya bisa ikut di mana saja tanpa biaya yang mahal gitu ya, jadi online. Nah itu jadi kesempatan buat saya cari-cari di Instagram, cari-cari di mana-mana tentang lomba-lomba yang justru jadi hiburan juga karena mungkin saya belajar nggak sesuai minat gitu, jadi ikut lomba-lomba yang jadi hiburan buat saya. Dan untuk lomba yang paling berkesan mungkin yang pertama itu lomba simulasi mengajar, karena itu awal dosen tahu saya dan awal titik balik saya juga mulai mungkin bisa ternyata PGSD ada banyak hikmahnya gitu, dan itu jadi benar-benar momen titik balik yang saya jadi diberikan banyak kesempatan. Itu yang saya tadi bilang titik baliknya apa kan? Nah itu ternyata. Dan orang mulai sedikitnya kenal gitu. Awalnya mungkin enggak. Nah itu salah satu lombanya. Dan kedua mungkin ada lomba-lomba lain, tapi yang kedua
tentang yang Pilmapres karena itu juga sudah kayak nggak mungkin, tapi tiba-tiba ada rezeki gitu dan alhamdulillah bisa dapat kesempatan yang lolos finalis ke Bandung. Tapi ini mahasiswa berprestasi dari Bekasi berarti ya, luar biasa. Dan yang paling alhamdulillahnya karena justru dulu di angkatan saya yang 2023 itu satu-satunya kampus daerah yang lolos gitu. Jadi selain Tasikmalaya nggak ada lagi ya kampus daerah, hanya satu-satunya waktu itu ya. Kalaupun kalah tetap alhamdulillah gitu. Ya tetap bangga lah, namanya juga mahasiswa berprestasi ya. Dan kalau yang akhir-akhir ini saya ikut lomba tuh kayak mau di satu sisi ada tujuan lain dan satu sisi karena mungkin tadi dosen udah kenal gitu ya, jadi kayak baik banget itu sama saya itu tentang prodi ataupun ibu bapak dosen yang suka baik banget sama saya. Jadi saya itu kayak berhutang moral gitu ya, saya harus bayar pakai apa gitu ya. Akhirnya di akhir-akhir ikut lomba tapi kalah juga banyak banget ya. Dan mungkin orang yang lihatnya tuh menangnya aja gitu. Ya, jadi mungkin ikut lomba 30 atau berapa menangnya cuma berapa gitu. Yang nggak orang lihat gitu ya. Dan satu ingat pesan dari Pak Anggi dulu kan, Pak kenapa ya setiap kali saya terakhir mau memberikan kesan atau berterima kasih kok saya gagal terus entah di SMA dulu ataupun pas kuliah. Nah Pak Anggi tuh bilang apa gitu, gimana tuh? Itu mah mindsetnya coba rubah aja mindsetnya jadi pokoknya menang dan itu di akhir saya push beberapa lomba akhirnya gitu ataupun yang sebelum sidang, karena termasuk lomba yang kemarin pun sebenarnya lombanya semuanya sebelum sidang dan ada beberapa yang finalnya justru setelah sidang dan tiba-tiba alhamdulillah yang nggak pernah kepikiran bisa menang kok jadi menang. Gitu. Jadi malah kayak bingung sendiri gitu. Betul di satu sisi itu lomba-lomba yang mungkin saya dedikasikan buat prodi, buat terima kasih juga karena mungkin nggak bisa terbalaskan gitu ya, tapi mudah-mudahan bisa memberikan kenangan gitu buat prodi, buat lainnya, dan ada orang juga yang memotivasi saya buat bisa mampu atau setara gitu. Dia emang hebat dan saya pengen kayak beliau terinspirasi gitu. Ya. Dan untuk lomba yang terakhir yang kemarin itu sebenarnya saya dedikasikan buat teman-teman saya karena banyak lomba yang saya ikutin itu individu gitu. Jadi saya coba ajak Kang Yandi, ajak teman-teman yang dekat yang ada pada saat itu, jadi coba lomba dan mungkin itu juga rezekinya mereka gitu. Jadi akhirnya bisa tiba-tiba lolos, namanya apa sih lombanya kalau boleh teman-teman yang nonton tahu nih? Yang kemarin yang terakhir itu iSTEM CC ya. Di mana itu? Di STEM Center UPI nasional. Tingkat nasional dan juara silver medal. Luar biasa. Berarti juara kedua ya? Iya. Dan itu justru bukan mahasiswa S1 aja, tapi S1, S2 dan guru-guru. Tapi banyak yang ikutnya malah guru yang MPD. Berarti lomba itu berhadapan sama yang S2 dan yang lebih pengalaman ya? Ada guru yang mungkin seumuran Bapak. Luar biasa. Tapi jadi kalau kalah pun kemarin tuh kayak kalah ya enggak apa-apa. Kita mahasiswa gitu. Luar biasa. Kalau Kang Yandi? Ya, kalau ini Pak untuk prestasi sendiri ya Pak, mungkin untuk lomba-lomba kayak gitu sebetulnya nggak terlalu banyak. Beda mungkin dengan Radika yang mungkin orientasinya Pak kayak lebih ke perlombaan gitu. Nah, kalau saya kan orientasinya ke tadi organisasi gitu Pak. Jadi jangankan ikut lomba gitu Pak, mikirin organisasi aja udah pusing gitu ya Pak. Fokusnya beda ya. Makanya mungkin titip buat teman-teman ya Pak. Tuh, boleh dengerin nih. Kalau mau masuk organisasi jangan banyak-banyak. Kayak saya gitu. Maksudnya bolehlah banyak tapi berjangka gitu Pak. Boleh sekaligus gitu Betul. Supaya nggak pusing manajemen waktunya. Betul. Tapi anak-anak organisasi itu tidak menutup kemungkinan juga buat berprestasi gitu. Pasti ya, betul. Tapi saya tuh di perkuliahan sempat ikut beberapa lomba mungkin mungkin bukan lomba tapi program-program yang dari pemerintah kayak gitu yang diperlombakan seperti PKM ya Pak. Betul. Sempat beberapa kali ikut, bahkan ketika awal masuk kuliah udah diajak sama teman buat ikut PKM yuk. Ikut kayak gitu Pak. Nah, tapi gagal Pak pertama. Terus yang kedua juga pengen lagi nih, tapi rencana itu pengen ngembangin yang sebelumnya karena itu tuh katanya bagus kata dosen tuh, cuma emang ya di prakteknya ataupun di pelaksanaan penyusunan programnya tuh masih kurang. Betul. Akhirnya mau coba lagi lah, cuma beda tim Pak. Dan di tiap tim kan mungkin pemikirannya beda-beda gitu Pak. Akhirnya disatukan lagi pemikirannya mau kayak gimana, ganti lagi Pak untuk programnya ataupun judulnya. Dan kebetulan di sana lolos dari UPI Tasik Pak, masuk ke UPI Bandung. Nah kebetulan itu kalau lolos dari UPI Bandung itu langsung pendanaan ya Pak. Pendanaan ya, betul. Tapi gagal Pak di UPI Bandung itu kedua kali. Saya rasa udah di PKM ini mungkin bukan rezekinya sampai akhirnya ya ngikut-ngikut lombanya yang mungkin di dalam kampus kayak gitu. Tiap permahasiswa kayak gitu. Terus dari mungkin dari PJSD kan suka ngadain lomba ikut-ikut kayak gitu Pak. Nah, terus sampai akhirnya ada lagi yang lomba perorganisasi Pak. Alhamdulillah ada yang PPK Ormawa. Ya, tuh PPK Ormawa. PPK Ormawa bisa diikuti untuk mahasiswa organisasi ya Pak. Sampai ikutlah
ikut tuh mungkin beberapa dua awalnya tuh ngikut dulu di 2 organisasi. Dua-duanya gagal, Pak. Sampai tahun depannya ikut lagi, tapi fokus ke 1 organisasi, Pak. Alhamdulillahnya lolos pendanaan. Tuh, berarti kalau lolos pendanaan udah sampai tingkat nasional ya? Mas UPI ya? Iya, tingkat UPI ya. Oke. Jadi nanti dari pendanaan itu kan pelaksanaan dulu Pak dari programnya. Nanti baru diseleksi lagi jadi 60 besar. Iya. Dari sana kebetulan gagal, tapi ya rasanya udah aja udah juga gitu Pak. Masuk UPI ya, tingkat UPI aja sudah ya, Pak, prestasi yang luar biasa dan sulit ya. Betul. Apalagi programnya tuh sekitar 1 semester Pak. Jadi ketika kuliah kan harus bagi waktu kegiatan juga, jadi agak susah juga sampai akhirnya ya alhamdulillah udah segini juga gitu. Programnya terlaksana juga udah alhamdulillah. Udah keren gitu. Iya. Sampai di akhir itu beberapa kali diajak sama Radika Pak. Katanya udah terakhiran aja. Kita bareng-bareng katanya 4 tahun tapi mungkin untuk lombanya jarang gitu. Iya. Sebelum lulus ayolah kita ikut lomba dulu lah gitu. Sampai ikut awalnya tuh bukan yang ini ya. Tapi ada lagi lomba ya waktu itu ikut lomba cuma gagal di administrasi belum ini itu tuh mepet-mepet di bulan Ramadan Pak. Iya. Di bulan Ramadan ya waktu itu. Jadi lombanya tuh waktu itu teh tinggal berapa hari lagi ya? Pokoknya di akhir setelah Lebaran itu lombanya ditutup ya Pak. Tapi kita tuh harus ke SD kan. Harus SD kan libur Pak. Iya libur. Iya betul. Sampai akhirnya jangka waktu 2 hari bikin perangkat pembelajaran ya. Terus ayo ke SD buru-buru sampai ke SD. Dan akhirnya ya udah terima aja kalau misalkan nanti hasilnya kan itu karena udah mepet banget. Betul. Nah, dari sana sampai akhirnya Radika tuh bawa informasi lagi Pak. Ya, yang tadi itu ya. Ini ada lomba ini awalnya kan. Ngajak saya Pak awalnya kayak gitu. Ngajak akhirnya ya udah ayo coba karena itu masih berkaitan dengan program sebelumnya yang ada perangkat aja. Iya. Itu lomba apa sih? Lomba bikin media ya? Iya, yang STEM itu. Iya, merancang perangkat pembelajaran sama produknya, inovasi produk. Apa itu produknya teman-teman? Beda-beda sih Pak, ada 2. Setiap kualifikasi justru itu yang challenging-nya, jadi setiap kualifikasi beda lagi kerjanya sehari-hari. Berarti kalian sudah menghasilkan berapa produk pas lomba kemarin? Kebetulan 2 sih Pak untuk produknya. Apa aja? 2. Yang pertama mungkin inovasinya beca cleaner Pak. Apa namanya? Beca cleaner. Jadi apa itu beca cleaner? Jadi itu tuh teman-teman dengerin nih. Saya juga antusias ini. Kayak gimana ya? Mungkin inovasi dari mobil pembersih Pak. Mungkin pembersih jalan yang ada sampingnya gitu. Iya, betul. Kita digabungkan atau dikaitkan dengan kearifan lokal gitu. Dengan beca. Iya, kayak gitu. Jadi diganti dengan beca. Itu beca beneran? Enggak sih Pak. Tapi prototipe. Ya, prototipe. Jadi kita disuruh bikin desain, terus dibikin prototipenya juga. Nah, kita bikinlah prototipe ya waktu itu. Keren. Dengan prototipe itu kita bisa lolos ke masuk ke final ya dengan prototipe itu ya. Nah, tapi di akhirnya di final tuh harus bikin prototipe baru. Pak. Apa yang pas final pakai? Nah, kita bikin lagi ini Pak kincir tambak. Tambak tapi tenaga surya Pak. Jadi karena ini Pak, karena di STEM itu waktu kemarin harus berkaitan dengan pembelajaran ya. Karena kita kan ngambilnya SD ya Pak. Jadi pembelajaran itu nggak bisa susah-susah gitu Pak. Peserta lain udah jauh Pak kayak kayak kimia yang kayak gitu Pak. Aduh. Karena masih yang sederhana gitu Pak. Jadi bikin kayak kincir tambak tapi tenaga surya. Jadi cuma diganti aja dari tenaga listrik yang biasa ke tenaga surya gitu Pak. Dan yang paling kedua bukan prototipenya gitu tapi dari membuat itu tuh siswa belajar apa aja itu. Dan mungkin beda gitu. Dan buat idenya juga itu luar biasa. Nah, itu jadi kayak itu kok sih. Bisa harus ganti lagi ini mikir apa lagi? Iya. Sambil ngerjain skripsi. Karena pas mau final tuh mepet-mepet ya. Iya, mepet skripsi Pak. Udah ayo harus udah daftar bulan segini. Iya. Bahkan pas kualifikasi tuh dari pagi sampai jam 12 malam dan jam 12 malam tuh baru dikirim gitu. Karena udah nggak ada waktu lagi. Iya. Wah, itu keren sih, tapi rezeki ya, dan dapat silver medal teman-teman tingkat nasional. Ya, yang saingannya bukan hanya sesama antar mahasiswa S1 loh ini ya, dengan S2 bahkan ada yang tadi ya guru-guru yang sudah berpengalaman ya. Nah, ini luar biasa. Ini saya sangat antusias. Dan saya yakin mahasiswa-mahasiswa di luar sana juga banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang punya prestasi ya. Dan coba saya ingin minta apa ya, bukan pesan lah, apa ya yang misalkan prinsip atau pegangan apa ya yang menjadikan kata-kata yang betul-betul menginspirasi buat teman-teman ini masing-masing, ada nggak sih, atau pesan apalah yang mau disampaikan? Coba siapa dulu?
Ya, kalau mungkin dari saya dari awal mungkin masuk kuliah sih pertanyaannya ini. Pegangan kata-kata itu mungkin bukan dari kata-kata orang tapi ya dari sendiri ya. Pak. Tapi teruslah melangkah ke arah lebih baik gitu. Terus melangkah ke arah yang lebih baik. Gimana caranya? Kalau kita misalkan sebelumnya itu dianggap buruk, kalau kayak kita tuh lebih buruk kayak gitu. Tapi kedepannya besok hari itu harus lebih baik. Setidaknya nggak banyak pun sedikit lah. Kalau 1% atau 0,1%. Iya. Tapi ada perubahan ke arah yang lebih baik. Itu berarti prinsip yang dipegang oleh Kang Yandi ya. Kalau Kang Dika? Kalau kuat tuh saya tuh suka banyak ya. Tapi ada atau yang menginspirasi atau ada apa pesan apalah yang ingin disampaikan. Nah, ini mungkin saya dedikasikan buat teman saya karena saya tuh dipertemukan sama orang gitu ya, teman yang dia tuh kayak ngubah semuanya gitu, mengajarkan saya ketabahan gimana? Untuk bahkan mencapai hal-hal yang mungkin saya nggak inginkan sebelumnya, lebih gitu ya. Beliau teman saya dan ini dedikasikan buat teman saya bahwa prinsip yang beliau itu bahasa Inggris, mudah-mudahan saya nggak lupa gitu. boleh. Bahwa the process won't be smooth and easy and people are not going to roll out the red carpet for you. It doesn't happen overnight. There is a long hard work behind it. But don't give up, keep going, keep practicing and immersing. Stick to your dream and fight for it. Jadi pada intinya mengejarkan kita ketabahan, karena saya benar-benar melihat ketabahan dalam diri beliau yang juga akhirnya memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. Dan semoga ini saya dedikasikan buat teman saya yang beliau, dan semoga beliau juga dapat kehidupan yang lebih baik gitu, karena sudah sedikit banyaknya berkontribusi untuk mengubah saya menjadi lebih baik. Dan quote lainnya yang penting juga bahwa lakukanlah hal-hal yang mungkin nggak orang lain lakukan gitu, karena ada kalanya suatu hari nanti kamu mendapatkan apa yang orang lain nggak dapatkan gitu. Dan terlepas dari terlepas dari setiap apa yang kita inginkan, yang penting itu ridho Allah itu sih Pak. Jadi semoga apapun yang kita inginkan atau dapatkan mau mendapatkan keberkahan. Mungkin itu sih Pak. Luar biasa ini dua-duanya. Nah itu kalau boleh tahu siapa sih orang yang tadi? Itu kebetulan teman. Karena memang ditakdirkannya sebagai teman. Enggak lebih. Jadi harus disyukuri. Oke. Nah ini nih, sekarang kan ini Kang Dika sudah selesai sidang, tinggal nunggu wisuda ya. Kemudian Kang Yandi minggu depan insya Allah akan sidang ya. Saya pengen tahu dong, coba rencana atau mimpi kerja kalian ini beres selesai S1 apa? Nah sebetulnya alhamdulillah beberapa waktu saat ini saya juga lagi diamani untuk ngajar gitu, ngajar dulu walaupun masih belajar gitu ya Pak, karena baru masuk. Dan saat ini juga alhamdulillah lagi ikut salah satu beasiswa dan baru lolos tahap pertama, mudah-mudahan bisa lolos tahap selanjutnya. Iya. Jadi mau apa, beasiswa S2? Insya Allah. Alhamdulillah. Boleh dibocorin mau di mana S2-nya? Atau mau di-keep dulu? Di-keep dulu. Doain aja semoga kalau memang rezekinya dimudahkan. Jadi memang guru ya? Iya, pendidikan lah ya. Oke. Kalau Kang Yandi? Iya, kalau saya sendiri Pak mungkin untuk kedepannya karena memang sudah kerja freelance ya Pak dari zaman perkuliahan gitu. Jadi melanjutin kerja ini gitu Pak. Oh, sambil, jadi kembali lagi ke sekolah yang dulu tempat ini? Enggak sih Pak, kalau sekarang enggak. Karena memang dulu COVID udah berhenti gitu Pak, karena COVID itu berhenti dulu. Nah, mungkin nanti rencananya memang pengen kerja dulu tapi ngumpulin uang sih Pak. Maksudnya buat kan harus, kalau untuk jadi guru harus PPG ya Pak. Iya. Walaupun mungkin nanti harus S2 ya gimana nanti gitu ya Pak. Tapi ngumpulin uang dulu, fokusnya dulu ke PPG itu Pak. Iya. Jadi ke prajabatan. Tapi orientasi nanti kerja jadi guru? Insya atau Allah apa sih, gitu? Mungkin pengennya gitu ya Pak. Punya usaha sih Pak. Kayak wirausaha gitu Pak. Jadi punya wirausaha nih teman-teman. Ya, tapi emang passion nggak jadi guru atau belum nih sekarang? Aduh, gimana ya Pak? Yang penting tadi mimpinya punya usaha itu juga bisa tercapai ya. Punya dosen favorit atau siapa? Boleh dong diungkapin selama kuliah di PGSD. Dan kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Siapa aja yang menginspirasi. Favorit di sini bukan berarti apa ya, maksudnya mungkin yang menginspirasi teman-teman, atau mungkin selama proses perkuliahan itu teman-teman merasa banyak mendapatkan insight, banyak mendapatkan motivasi ya.
boleh silahkan. Kalau siapa dulu? Ya, Kang Dika dulu. Nggak apa-apa. Bukan favorit lah, intinya dosen yang menginspirasi lah ya, bukan favorit. Kalau favorit saya sebutkan semua dosen. Iya, semua pasti dosen favorit ya. Betul. Pak Ali juga udah sangat favorit karena selalu dapat favorit terus yang tiap tahun. Aduh ya Allah. Tapi ada satu dosen yang kayak ngajarin satu hal gitu kan. Pak secara tidak langsung gitu ya. Beliau adalah Pak Haji Dudung Rahmat. Bapak tahu ya? Iya. Nah, karena saya melihat beliau udah sepuh gitu ya, udah tua, tapi semangatnya bahkan jauh lebih besar daripada saya gitu. Jadi kayak saya malu gitu. Kok bisa gitu ya sesemangat itu, karena dulu pas Zoom gitu ya, pas mata kuliah bahkan saya belum ada, beliau tuh udah ada duluan gitu. Kok bisa gitu ya sesemangat itu, bahkan sampai beberapa waktu ketemu langsung dan memang dedikasinya luar biasa gitu. Jadi Pak Dokter Dudung ya, beliau sudah purna tapi memang sosok yang sangat panutan gitu ya. Kalau di UPI Tasik beliau luar biasa lah ya. Pak Haji Anggi juga kayak terus-terusan nggak berhenti gitu ya, kayak capek satu hal kayak improve lagi kok nggak capek gitu. Kayak itu mungkin, dan banyak juga yang di dosen PGSD tentunya yang saya banyak temukan, ada Bu Agnes, Bu Anggit, Pak TB, Pak Pidi, Pak Dindi juga dosen pembimbing skripsi saya, dan Bu Isti dosen wali juga, dan semuanya yang sudah mengajarkan banyak hal kepada saya. Semoga bisa bermanfaat ilmunya dan berkah selalu. Amin. Wah, luar biasa. Kalau Kang Yandi? Mungkin kalau untuk dosen yang menginspirasi, sebetulnya semua dosen juga menginspirasi ya. Cuma mungkin ada beberapa yang kayak inspirasinya lebih gitu ya Pak. Iya. Kalau untuk kayak dosen yang menginspirasi itu, yang pertama mungkin dari Bapak Ali juga. Iya. Kenapa? Karena kayak pandangan mahasiswa ke dosen itu mungkin ya kayak ini dosennya tegas gimana. Kayak gini agak bosan gitu ya Pak. Iya. Tapi kita masuk ke perkuliahan Pak Ali itu agak beda ya. Kita enjoy aja Pak. Iya. Tapi saya tuh kenapa dari inspirasi dari sana, karena cara belajar tuh harusnya memang mengajarkan tuh kayak gini gitu. Jadi nggak terlalu fokus, nggak terlalu formal, tapi bisa mengajak mahasiswa tuh ya ayo gitu, belajar nyaman gitu. Karena kan untuk pembelajaran itu ini kan harus nyaman dulu gitu. Betul. Duh, amin, makasih banyak. Ya. Ada beberapa dosen lagi ya yang ini, karena seperti contohnya mungkin Pak Rijal gitu, Wahid Muharam. Dari sana mungkin saya juga belajar sedikitnya gitu ya Pak. Mungkin beberapa kali diajak juga kayak gitu Pak, gimana caranya mengajar gitu ya. Kayak gitu. Terus ya gimana caranya pengabdian kayak gitu. Jadi, alhamdulillah dapat pengalaman juga. Terus sampai akhirnya ya dapat beberapa kayak masukan kayak gitu Pak. Nah, dari sana juga saya tuh terinspirasinya kenapa? Karena beliau tuh kan sibuk sekali ya Pak. Iya. Tapi masih bisa membagi waktunya. Bisa. Luar biasa Pak Rijal itu sih. Kayaknya harus seperti ini ya. Maksudnya kayak saya sebagai organisatoris yang memang waktunya harus terbagi gitu. Harus menyempatkan yang memang sudah menjadi tugasnya gitu. Sampai tugas satu dikerjakan tapi yang lainnya tidak diabaikan gitu ya. Betul. Jadi akhirnya udah coba belajar dari sana gitu. Iya. Belajar kayak gimana. Sama mungkin untuk cara pembelajaran yang satu lagi dari Bunda Epon, Pak. Ya Bunda betul Bunda Epon. Menginspirasi ya. Iya. Dia tuh mungkin lagi sakit, tapi masih menyempatkan untuk kuliah. Walaupun mungkin untuk perkuliahannya secara daring ya Pak. Waktu COVID ya waktu itu ya. Tapi ya alhamdulillah gitu. Untuk pembelajaran juga masih berjalan, dia juga masih semangat nih Pak. Jadi waktu misalkan pagi-pagi ya Pak. Pagi-pagi itu ngerasa sakit ya. Ngerasa sakit beliaunya diundur Pak, bukan nggak masuk ya. Bukan nggak masuk, tapi diundur beberapa jam. Biasa. Masuk lagi beliaunya. Kadang kita yang terlambat ya. Betul. Beliau sudah siap dengan segala perlengkapannya. Dan cara belajarnya pun ya kayak tadi mungkin dari Pak Ali buat mahasiswa tuh nyaman. Terus diperhatiin itu mahasiswa tuh bisa paham atau tidak. Tidak terlalu cepat ya Pak. Berurut kayak gitu. Ya, jadi melihat juga tingkat pemahamannya gitu ya. Saya sebagai orang yang mungkin agak kurang di matematika aja ya Pak. Nah, ketika belajar sama beliau karena kebetulan mengajar matematika, itu alhamdulillah ada yang betul-betul masuk gitu Pak. Banyak yang masuknya gitu. Jadi ini tuh harus seperti ini. Ini kayak gini. Ternyata kayak gitu. Jadi betul-betul
biasa nih dosen-dosen. Ya berarti intinya semua menginspirasi. Boleh, silakan Kang Dika. Tadi Bunda juga sangat karena beliau yang juga membuat saya merasa berharga gitu. Karena matematika gitu. Ketika pelajaran kalau bisa jawab tuh kayak alhamdulillah gitu, kayak nemu lagi matematika di kuliah tuh pas Bunda gitu Pak. Jadi alhamdulillah akhirnya terasa kayak jadi berharga gitu, apalagi beliau baik banget dan semoga selalu diberikan. Amin. Bunda pun juga sudah purna ya, sudah purna tugas, tapi kita semua mendoakan mudah-mudahan Bunda Epon kalau menonton ya, mudah-mudahan Bunda Epon selalu sehat, terus berkarya dimanapun ya, dan insya Allah mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan, dosen-dosen tadi Pak Kiai Dudung ya, Pak Dr. Dudung dan semua dosen lah, mudah-mudahan memberikan berkah manfaat untuk semua mahasiswa ya. Dan terakhir sebagai penutup, ini nggak kerasa udah hampir 1 jam, wah luar biasa seru ini ngobrol ya. Mungkin penutup dari teman-teman singkat. Bukan tips ya, pesan untuk adik-adik kelasnya. Silakan. Oke, baik, mungkin ini podcast saya bersama Bapak dan teman saya, dan siapapun yang nonton, semoga podcast ini bermanfaat. Amin. Jika saya juga ada kesalahan kata dan lainnya, tapi pesan untuk adik-adik Bapak gitu ya. Mungkin jadilah versi terbaik dalam dirimu, dan terbaik itu bukan hanya dalam satu bidang, itu bisa dalam bidang apapun sesuai dengan passion kalian masing-masing gitu. Jadi maksimalkan potensi yang kalian miliki dan jadilah yang terbaik dalam potensi yang kalian inginkan ataupun dalam hal yang kalian inginkan. Itu sih mungkin Pak. Oke. Kang Yandi. Kalau dari saya untuk teman-teman mungkin yang maba ataupun mahasiswa gitu ya. Pesan dari saya itu jadilah diri sendiri gitu. Jadilah diri sendiri. Jangan mungkin ngikutin orang lain, kayak orang lain tuh kayak gini, kita tuh harus kayak gini. Kayak gitu, tapi jadilah diri sendiri gitu. Karena mungkin orang-orang bisa nerima kita, bukan karena kita tuh, jangan sampai karena kita tuh meniru orang lain. Iya, menjadi orang lain, betul. Orang lain harus bisa menerima dengan diri kita apa adanya. Iya. Nah, ketika memang nanti hasilnya apapun yang kita inginkan juga tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai rencana, jangan berkecil hati, tapi tetap diusahakan. Karena yang saya pegang juga mungkin buat teman-teman juga, ketika sudah terjun di suatu hal gitu, ataupun menginginkan suatu hal dan itu sudah dapat, usahakan dan jalankan itu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Betul. Teman-teman. Dan ketika kamu sudah masuk kuliah, nah selesaikan kuliahnya, jangan sampai di DO ataupun kamu yang memulai, harus kamu juga yang menyelesaikan. Wah, luar biasa. Aduh, ini luar biasa, tepuk tangan lo ini teman-teman ya. Ini momen yang luar biasa buat saya, karena kalau kemarin saya lebih banyak ngobrol-ngobrol dari sudut pandang dosen gitu ya, pengalaman para dosen sampai mencapai titik puncak lah, katakan kesuksesan atau harapan yang impian-impian itu tercapai. Dan sekarang saya mendapatkan perspektif baru dari mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ya. Dan saya banyak belajar dari Kang Dika, banyak belajar juga dari Kang Yandi, bahwa ternyata perjuangan itu tidak cukup hanya dengan niat, tidak hanya cukup dengan meratapi nasib ya, tidak hanya cukup berdiam diri, tapi harus mau berusaha, harus mau bergerak, dan kitalah sendiri yang merubah nasib kita sendiri. Ya, terima kasih banyak Kang Yandi, terima kasih banyak Kang Dika ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya, hajatnya, keinginannya dicapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Mungkin teman-teman boleh share, like ya, dan subscribe ya di Ala Ali Official ya. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di podcast 3 Sisi dengan bintang tamu yang inspiratif dan keren-keren lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.